Pertama-tama saya buat variabel data yang dimana isinya itu merupakan data yang tadi yang sudah saya salin. Kemudian di bawahnya itu saya buat lagi fungsi def find individualis with all completed projects data, yang dimana find individualis ini itu sebagai nama fungsinya dan data di sini itu sebagai parameternya. Kemudian di bawah fungsi saya buat try accept sebagai handling error, yang dimana pertama itu data yang tadi yang di atas akan dicoba dimasukkan ke sini. Nah, ketika dimasukkan ke dalam sini tidak terjadi error, maka accept tidak akan dieksekusi. Begitu juga sebaliknya. Di bawah variabel name kan ada for person in data tuh ya. Nah, for person in data ini itu akan mengiterasi setiap person yang ada di dalam data. Jadi iterasi pertama itu akan mengambil ini, ya kan, ID 1, kemudian sampai yang terakhir. Di bawah for person in data itu saya buat variabel yang namanya itu nama. Yang isi dari variabel nama ini yaitu value dari key name. Kemudian di bawah flag all completed itu saya buat if statement. If not person dot get string projects list kosong itu continue. Maksudnya continue di sini ini nggak bakalan dimasuk iterasinya itu nggak akan masuk ke sini. Di bawahnya lagi kan ada for project in person projects ya. Nah ini untuk setiap person yang ada di dalam data itu saya looping lagi ininya untuk mengecek statusnya itu udah komplit atau belum. Nah di bawah for project in person projects itu saya buat looping lagi for tags in project.get string tags, list kosong. Berarti yang di looping itu ininya. Ya, ininya. Nah, di bawah ini saya buat if statement. Di bawah ini saya buat if statement if tags.get string status tidak sama dengan complete, maka flag yang ada di atas tadi itu akan berubah nilainya menjadi false. Nah, jika memenuhi if statement yang ini, maka dia akan di break juga. Begitu juga ini. Jika flag all completed-nya bernilai false, maka akan di break juga. Jadi data yang kita punya tadi yang di atas, ketika kita masukkan ke fungsi find individualis with all completed projects, maka dia akan mencetak list kosong. Karena kenapa? Karena tidak ada iterasi yang memenuhi ketentuan tadi. Ketentuannya itu semua tugasnya itu statusnya sudah selesai atau komplit. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Pada iterasi pertama itu projectnya ada dan listnya itu bukan list kosong, tapi statusnya yang satu komplit, yang satu tidak sama dengan komplit, maka tidak memenuhi pada iterasi pertama. Iterasi kedua juga sama. Iterasi ketiga itu tidak ada value dari key projectnya itu list kosong, jadi nggak ada. Pertama-tama kita buat fungsi def, nama fungsinya combine tags by city, parameternya data. Di bawahnya saya buat try accept yang berfungsi sebagai handling error seperti yang nomor 1. Jika datanya dicoba dimasukkan ke sini itu hasilnya error, maka accept akan dieksekusi. Di bawah try itu saya buat variabel namanya city tags.
itu bentuknya dictionary yang berfungsi untuk menyimpan nama kota sebagai key-nya dan tax info sebagai value-nya. Nah, pertama-tama itu saya loop terlebih dahulu for person in data. Home address sama dengan person.get contacts, dictionary kosong .get string address, dictionary kosong, get string home, dictionary kosong. Home city itu variabel kedua, itu sama dengan variabel yang pertama tadi home address .get string city, string unknown city. Di sini pada iterasi pertama variabel home address itu akan mengambil value dari key contacts. Berarti ini diambil. Nah, jika value dari key contact itu value-nya dictionary kosong, maka dia akan mengembalikan dictionary kosong. Nih. Sama dengan key address, dia akan diambil value-nya. Jika value-nya ini berisi dictionary kosong, maka dia akan mengembalikan dictionary kosong. Begitu terus sampai yang ketiga yaitu key home. Key home yang diambil adalah value-nya. Value dari key home itu ini. Dan jika value dari key home itu berupa dictionary kosong, maka dia akan mengembalikan dictionary kosong. Selanjutnya pada bagian variabel home city, tadi kan sudah sampai sini ya, value dari key home. Nah, di sini kita ambil value dari key city. Berarti pada iterasi pertama, variabel home city itu sama dengan New York. Karena New York ini merupakan value dari key home address. Maksud saya value dari key city. Selanjutnya itu ada for project in person.get dan for tax in project. Nah, di bawah di dalam for tax ini saya buat variabel tax info supaya ininya itu keambil semua ya. Jadi di sini saya buat variabel tax info sama dengan dictionary, key satunya name, key 2-nya project ID, key 3-nya tax ID. Nah, pada iterasi pertama untuk for tax ini yang diambil adalah value dari key name. Berarti John Doe, kemudian project ID-nya ini P001, kemudian tax ID-nya yang ini yang diambil. Ini T001. Kemudian iterasi kedua pada for tax ini sama, namanya masih ini John Doe. Kemudian project ID-nya masih sama P001. Tax ID-nya berubah ke indeks kedua yaitu T002. Begitu juga seterusnya sampai ke iterasi 10 yaitu ID 10. Untuk iterasi ketiga ID ketiga, ini kan datanya berbeda dengan iterasi yang lainnya. Iterasi ketiga ID 3, kemudian iterasi ke 9. Iterasi ke 9 ID 9 itu kan berbeda ya datanya. Makanya saat di print itu tidak ada nama kota Miami sama kota Boston, karena
pada iterasi ketiga ini value dari QCT-nya itu Miami, dan value dari city iterasi ke-9 itu Boston. Makanya saat di print itu tidak muncul kedua nama kota tersebut. Pertama-tama itu saya buat kode import pandas ASPD karena kita ingin membaca file CSV tadi dalam bentuk pandas data frame. Kemudian di bawahnya itu saya buat fungsi def. Nama fungsinya find promotion underscore candidates. Parameternya itu file path. Sama di bawahnya juga ada try accept. Yang dimana acceptnya di sini saya buat 3 kondisi. Yang pertama, jika filenya tidak ditemukan, maka accept yang inilah yang akan dieksekusi. Kemudian, accept yang kedua, itu ketika errornya ini disebabkan karena kolom yang diperlukan tidak ditemukan di dalam data. Kemudian, accept yang ketiga itu exception. Ini error yang disebabkan karena kesalahan yang tidak terduga. Baik, di sini saya akan contohkan. Pertama, saya mau tunjukkan terlebih dahulu isi dari file CSV-nya. Isi dari file itu seperti ini. Terdiri dari kolom dan baris. Ya. Di sini yang pertama itu kan kita hitung dulu nih rata-rata dari performa semua individunya. Kemudian yang kedua itu kita cari kuartil bawah dari semua gaji yang ada di sini. Kita cari ketentuannya itu 25%. Kemudian di bawahnya ini kan ada candidates, variabel candidates sama dengan data. Ini variabel ini tuh berfungsi sebagai filter untuk memenuhi kriteria individu yang akan kita cari. Yang dimana kriteria pertama itu pengalamannya kurang dari 3 tahun. Kemudian performa skornya itu lebih besar dari performa rata-rata semua individu. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu gajinya itu lebih kecil atau sama dengan dari gaji kuartil bawah dari semua individu. Kemudian kriteria yang keempat itu dia tidak bekerja di departemen admin atau support. Di sini saya ambil indeks yang pertama yaitu John. John ini kita lihat pengalamannya kurang dari 3 tahun. Benar, berarti dia masuk kriteria yang pertama. Kemudian kita cek lagi apakah performanya ini lebih besar dari rata-rata performanya. Kita lihat di sini performanya 85. Kita lihat rata-rata performa di sini tuh 87. Nah, rata-rata performa dari John ini di bawah rata-rata dari semua rata-rata individu, maka si John ini tidak masuk kriteria yang kita cari. Kemudian di indeks yang kedua kita punya Jane. Jane ini experience-nya itu 5 tahun, berarti lebih besar dari kriteria yang kita inginkan. Maka Jane juga tidak masuk sebagai individu yang kita cari. Kemudian indeks ketiga yaitu Michael. Michael di sini experience-nya itu kurang dari 3, dia masuk kriteria yang pertama. Kemudian performance score-nya itu sayang dia di bawah dari rata-rata performa semua individu. Maka Michael juga tidak memenuhi. Nah, ketika kita print
ini tidak ada individu yang memenuhi kriteria yang kita cari. Makanya di sini tidak print apapun. Di sini pertama saya buat kode import pandas SPD. Kemudian di bawahnya saya buat fungsi find promotion candidates, nama fungsinya. Kemudian parameternya itu file path. Di bawahnya itu saya buat try accept, yang dimana seperti yang sebelumnya data itu akan dicek dulu ke sini, dicoba dimasukkan ke sini, dan apabila hasilnya error, maka si accept-nya ini akan dieksekusi. Begitu juga sebaliknya. Yang pertama di sini accept yang pertama itu file not found. Ini akan terjadi error ketika kita salah memasukkan filenya atau file yang kita masukkan itu tidak ditemukan, maka akan terjadi runtime error. Nah, ketika runtime error tersebut terjadi, maka Python akan print mencetak ini dan mengembalikannya dalam list kosong. Kemudian accept yang kedua yaitu value error. Di sini Python akan mencetak kesalahan dan akan mengembalikannya menjadi list kosong. Accept ketiga juga sama, Python akan mencetak terjadi kesalahan tidak terduga dan akan mengembalikannya dalam list kosong. Di sini saya buat variabel data, itu fungsinya untuk membaca file CSV-nya. Jadi variabel data sama dengan pd.read_csv file path. Kemudian di bawahnya ini saya bikin code untuk memastikan apakah kolom yang diperlukan itu ada di data frame, yang dimana dibutuhkan kolom nama, departemen, salary, performance score, experience, dan remote worker. Nah, di sini jika salah satu dari kolom ini tidak ada, maka akan mencetak ini, raise value error, kolom tidak ditemukan dalam file. Kemudian di bawahnya ini saya buat variabel departemen salary average, yaitu fungsinya untuk menghitung rata-rata dari gaji setiap departemen. Di bawahnya ada variabel yang namanya candidates. Ini variabel candidates ini fungsinya untuk memfilter kandidat yang memenuhi kriteria yang kita butuhkan. Yang mana kriteria yang pertama itu memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun. Kemudian kriteria yang kedua itu performa kinerjanya lebih besar dari 85. Kemudian kriteria yang ketiganya itu remote workernya itu sama dengan false. Kemudian kriteria yang keempat itu gajinya itu lebih kecil dari rata-rata gaji departemennya. Kemudian di bawahnya ini variabel result, fungsinya untuk menyusun hasil dalam bentuk list of dictionary. Jadi kan tadi kita udah dapat nih kandidatnya siapa aja. Kandidatnya kalau lolos dia masuk ke result ini. Nah, kandidat yang lolos kriteria ini itu akan diurutkan berdasarkan nama, kemudian departemennya, gajinya,
performa kinerjanya, dan pengalaman kerjanya. Di sini saya jabarkan lagi bentuk datanya. Jadi bentuk datanya masih sama seperti yang soal nomor 3. Nah, di sini saya mau tahu rata-rata setiap departemen itu berapa, dan didapatkan untuk departemen admin itu rata-rata gajinya 54.000, kemudian analytics 64.000, desain 71.000, kemudian IT 80.000, dan seterusnya sampai dengan departemen-departemen yang terakhir. Di sini outputnya itu kandidat promosi isinya itu list kosong ya, karena tidak ada kandidat yang memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Di sini saya akan berikan contohnya kenapa tidak ada kandidat yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Yang pertama di sini John. John itu pengalamannya di bawah dari 5 tahun, makanya dia nggak masuk kandidat yang akan dipromosikan. Kemudian Jane di sini pengalamannya itu 5 tahun, tapi di rata-rata gajinya ini si Jane kan gajinya itu 65.000 ya sebagai marketing. Nah, ketika kita lihat di rata-rata gaji departemen marketing itu 65.000. Nah, si Jen gajinya itu sama dengan rata-rata gaji di departemennya. Sedangkan kita butuhnya itu kandidat yang gajinya itu di bawah dari rata-rata gaji di departemennya. Makanya si Jen di sini itu tidak masuk kandidat yang dapat dipromosikan. Begitu juga seterusnya sampai dengan indeks yang terakhir. Di sini saya buat terlebih dahulu variabel students, itu isinya list tuple. Kemudian di bawahnya saya buat fungsi def, nama fungsinya itu source students, parameternya ya, parameter defaultnya itu students, koma ordernya. Di sini kita buat ordernya itu descending sebagai default. Kemudian di bawah fungsi itu ada try dan accept. Nantinya data akan dimasukkan blok sini. Jika terjadi runtime error, maka akan masuk ke bagian accept. Di dalam try itu saya buat if statement untuk memastikan input student itu adalah list tuple. Nah, jika ketika dicek ternyata inputnya itu bukan berupa list tuple, maka akan terjadi runtime error. Nah, runtime error ini akan di-handle oleh ini value error. Maka error tersebut akan diganti dengan parameter students harus berupa list of tuple dengan 2 elemen. Kemudian di bawahnya lagi itu saya buat if statement yang dimana jika ordernya itu sama dengan ascending, maka return sorted ini fungsinya untuk mengurutkan. Urutannya itu pertama student, kemudian nilainya, karena dia ascending berarti diurutkannya itu dari atas ke bawah, dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Kemudian if statement yang kedua
jika nilai ordernya itu tidak sama dengan ascending atau nilai ordernya itu sama dengan descending, maka akan di return sorted, itu akan diurutkan, urutannya itu student, kemudian nilainya itu diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian di bawah elif itu ada else, yang dimana else ini jika nilai ordernya itu bukan ascending dan juga bukan descending, maka dia akan terjadi error. Di sini akan dihandle oleh raise value error. Parameter order harus berupa ascending atau descending. Contohnya di sini, ini saya coba print. Ketika ordernya itu descending, dia akan mengurutkan nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan jika ordernya itu ascending, maka dia akan mengurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, jika saya ganti di sini ya, misal tupai ya, ordernya itu tupai, maka ketika di run, dia akan memunculkan yang ini. Parameter order harus berupa ascending atau descending. Jadi dia tidak menerima nilai order dalam bentuk selain descending atau ascending.